Pemirsa Patanak, kita beralih ke berita seputar Seruyan. Bersama saya Ditya, segera menyampaikan berita hari ini. Cegah karhutlah secara bersama. Meski di wilayah Kabupaten Seruyan, khususnya di kota Kuala Pembuang, belum memasuki musim kemarau panjang yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, legislator mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan harus ikut proaktif dalam mencegahnya. Nah, itu tidak bisa masalah ini diatasi oleh pemerintah daerah saja itu. Curah hujan di wilayah Kabupaten Seruyan khususnya di kota Kuala Pembuang masih rutin terjadi, sehingga memberikan dampak yang sangat baik untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun demikian, hal tersebut tetap harus menjadi kewaspadaan dari seluruh pihak terkait. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prasetyo mengatakan, tahun 2020 dan 2021 silam kebakaran hutan dan lahan hampir dipastikan tidak terjadi dengan skala besar. Meski masih banyak terdapat hotspot di beberapa titik yang rawan dan berpotensi terjadinya karhutla. Tentunya di tahun 2022 ini, hal serupa harus bisa kembali dilakukan agar dampak negatif dari karhutla yang merugikan berbagai sektor bisa diminimalisir atau bahkan tidak terjadi. Terlebih kondisi cuaca di tahun ini masih belum memasuki musim kemarau. Karena memang ini curah hujan cukup tinggi, ini masih tinggi itu. Ya mudah-mudahan nggak terjadi lah itu. Karena kalau terjadi ini kan sangat merugikan semua. Kita semua dirugikan. Di situ ada pasti akan timbul penyakit lah itu. Kesehatan dari kesehatan di ISPA itu ya, pendidikan juga akan terganggu. Itu. Namanya bencana itu pasti merugikan kita semua. Jadi kami dari pemerintah daerah maupun masyarakat juga harus sama-sama menjaga itu. Tidak bisa masalah ini diatasi oleh pemerintah daerah saja itu. Masyarakat pun harus juga ikut terlibat dalam mengatasi masalah karhutla itu. Karena apa? Kalau ini terjadi sangat merugikan bagi kita semua. Kendati demikian, pemerintah daerah dan masyarakat harus tetap bersama-sama untuk menjaga dan mencegah terjadinya karhutla. Mengingat bencana karhutla tidak dapat hanya ditangani oleh pemerintah daerah, namun perlu kehadiran secara proaktif seluruh elemen masyarakat. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Instansi terkait belum maksimal gali PAD. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menilai instansi terkait belum maksimal dalam menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang keberadaannya sangat penting untuk mendukung peningkatan pembangunan. Potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Seruyan masih cukup luas dan perlu digali secara maksimal, di mana sampai saat ini instansi terkait dinilai belum memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah pajak air permukaan yang perlu digali secara menyeluruh. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prasetyo mengatakan, pajak air permukaan memang ditangani oleh Provinsi Kalimantan Tengah, namun hasilnya bagi pemasukan daerah cukup besar, di mana dari sistem bagi hasil yang dilakukan Seruyan akan mendapat 70% dari pajak yang dipungut. Menurutnya ada sejumlah faktor yang menyebabkan pendapatan asli daerah belum maksimal. Salah satunya dari 30 perusahaan yang ada, hanya 9 perusahaan yang baru ditarik pajaknya, sehingga 21 perusahaan lainnya belum membayarkan pajak yang menjadi kewajiban dan berdampak terhadap rendahnya pendapatan asli daerah. Untuk menggali potensi PAD, dinas terkait belum maksimal. Itu kemarin kami melakukan kunjungan ke provinsi, itu masih banyak sekali potensi PAD yang seharusnya bisa kita, tapi masih banyak yang belum tergali dengan baik, tersentuh. Itu contoh saja ya. Contoh itu memang ini, jadi gini. Contoh pajak air permukaan itu ditangani oleh provinsi, tapi bagi hasil itu, dan kita gede kok hasilnya. Dalam arti dari persentase itu ya. Kemarin saya ketemu dengan kepala provinsi itu ya, Pak Anang Dirjo ya. Untuk bagi hasil dengan kabupaten itu kita dapat 70% dari hasil yang dipungut. Ketua menambahkan, dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Tentunya instansi terkait harus menyerahkan data secara akurat dan melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang belum membayar pajak. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan.
bangun komunikasi untuk realisasi plasma. Kalangan Dewan menyarankan perusahaan besar swasta di wilayah Kabupaten Seruyan dapat membangun komunikasi bersama pemerintah daerah terkait realisasi plasma. Mengingat hal tersebut akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar lingkungan perusahaan. Banyak perusahaan besar swasta kelapa sawit yang berinvestasi di Kabupaten Seruyan, khususnya yang berada di daerah pemilihan 2 dan 3. Namun realisasi terkait dengan pemberian plasma sebesar 20% masih belum sepenuhnya dijalankan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prasetyo, mengatakan plasma merupakan bagi hasil masyarakat yang tinggal berdekatan dengan perusahaan, di mana aktivitas yang dijalankan perusahaan langsung berdampak terhadap masyarakat sekitar. Terlebih lahan yang dipakai untuk kelapa sawit adalah lahan milik masyarakat. Menurutnya, pihak perusahaan agar bisa kembali melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait dengan realisasi plasma, karena jika masyarakat yang turun tangan ke lapangan, dipastikan aktivitas perusahaan akan tertunda. Tentunya harus ada komitmen yang baik dari perusahaan agar tidak ada lagi permasalahan yang terjadi. Karena memang ini merupakan bagian dari hak masyarakat, itu ya, kesejahteraan. Ya, saya harap agar perusahaan dengan mempertimbangkan hal tersebut kembali melakukan komunikasi, dibuka komunikasi lagi dengan pemerintah daerah terkait dengan plasma itu. Dan harapan kami plasma itu ke depan bisa direalisasikan untuk masyarakat Kabupaten Seruyan. Karena saya sampaikan ini berkaitan dengan perekonomian masyarakat dan menjadi perekonomian daerah dan tentunya menjadi perekonomian negara juga, kan begitu. Ketua berharap plasma bagi masyarakat kedepannya dapat terrealisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat yang berada di sekitar perusahaan khususnya dapat merasakan dampak positif adanya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Seruyan. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Sekda jawab pemadangan umum fraksi DPRD. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur, menyampaikan jawaban atas pemadangan utama fraksi-fraksi DPRD terkait dengan rancangan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2023. Jawaban pemandangan umum pertama terhadap fraksi PDI Perjuangan yang mengingatkan tim eksekutif pemerintah daerah agar melakukan penyesuaian program kerja atau kegiatan serta subkegiatan yang tepat sasaran dan hasilnya dapat diukur dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah tahun 2023. Kedua, terhadap fraksi Nasdem bahwa rancangan kebijakan ini diharapkan disusun dengan berbasis pada kinerja yang menghubungkan anggaran daerah dengan hasil yang diinginkan, sehingga nantinya setiap rupiah yang didapat atau yang akan dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, terhadap fraksi Kedesa Ampera, penurunan target pendapatan daerah sebesar 104 miliar atau 8,13% dari nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2023 adalah pendapatan yang bersumber dana transfer pemerintah pusat. Sesuai dengan informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023. Keempat, pemandangan umum terhadap fraksi Gerindra, pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap fraksi Gerindra atas dukungan arah kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2023 dan selanjutnya akan dibahas sesuai tata tertib DPRD dan waktu yang telah ditetapkan. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Sekda sampaikan pendapat akhir persetujuan Raperda APBD tahun anggaran 2023. Rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 merupakan proses kegiatan tahunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk membangun sarana dan prasarana fisik maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur, mengatakan awal kebijakan yang direncanakan dalam penganggaran APBD merupakan kebijakan dasar, salah satunya menggunakan skala prioritas dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023
yang didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunan anggaran secara tertib dan taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatuhan dan keadilan serta manfaat untuk masyarakat. Menurutnya, perencanaan dan penganggaran yang sudah semakin baik tentu diikuti implementasi yang efektif serta koordinasi yang sangat baik antara eksekutif, legislatif, instansi vertikal, dan seluruh satuan perangkat daerah dalam rangka melaksanakan anggaran APBD tahun 2023. Berdasarkan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah ini, maka selanjutnya tinggal satu tahapan lagi, yaitu tahapannya harus kita lalui, melakukan atau mendapatkan evaluasi dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Sekda menambahkan pihaknya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran antara komisi-komisi dan mitra kerja, yang mana pihaknya mendapatkan saran, pendapat, dan masukan untuk penyempurnaan Raperda APBD nantinya. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Sekda sampaikan pendapat akhir persetujuan Raperda APBD tahun anggaran 2023. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur, menyampaikan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun anggaran 2023. Prioritaskan pembangunan untuk mempercantik ibu kota. Kalangan Dewan mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembangunan, khususnya untuk mempercantik penataan dalam kota Kuala Pembuang. Hal tersebut sebagai upaya untuk menunjukkan dan memperlihatkan wajah Kuala Pembuang sebagai ibu kota kabupaten. Pemerintah daerah diminta untuk mengutamakan dan memberikan prioritas pembangunan untuk penataan ibu kota Kabupaten Seruyan, sehingga kota Kuala Pembuang dapat lebih dikenal dan memiliki ikon tersendiri, terutama bagi warga, pendatang, atau wisatawan yang ingin berkunjung. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prasetyo, mengatakan hal ini sesuai dengan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan melalui media sosial atau bertemu secara langsung, bahwa penataan ibu kota Kuala Pembuang hingga saat ini dinilai masih belum optimal. Bahkan masyarakat beranggapan masih belum terlihat identitasnya sebagai ibu kota kabupaten. Menurutnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah minimal membuat lambang atau ikon sebagai tanda pengenal daerah, dan secara tidak langsung akan menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat setempat atau bahkan dapat menarik wisatawan luar daerah untuk berkunjung. Ya, kita ibu kota itu yang utama itu memang menyampaikan ke kami juga bahwa memang untuk penataan kota berarti kan pembangunan itu di wilayah hilir sini memang selama ini memang tidak maksimal dan kurang. Jadi ya saya harap di sisa pemerintahan saya minta pemerintahan Pak Yuhaidi dengan Ibu Swati ini ya coba dipercantiklah kota ini. Karena apa? Ini bagian juga dari nanti dari daya saing Kabupaten Seruyan ke depan. Juli Eko menambahkan, jika memang nantinya pemerintah daerah dapat menindaklanjuti usulan maupun aspirasi dari masyarakat, tentu ibu kota kabupaten mulai tertata dan tersusun dengan baik, yang kedepannya tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Raperda APBD tahun anggaran 2023 Seruyan disetujui. Setelah melalui proses pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan bersama pemerintah daerah setempat, rancangan peraturan daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 disetujui secara bersama. Pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2023 melalui proses tahapan yang cukup panjang, mulai dari penyusunan rencana kerja masing-masing instansi pemerintah daerah, terlebih adanya pengurangan anggaran yang mengharuskan kembali melakukan penyesuaian program kerja, hingga disampaikan ke DPRD melalui rancangan KUA PPAS.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Juli Eko Prastyo mengatakan berkaca dari tahun sebelumnya ada program penting yang tidak dimasukkan dalam Raperda sehingga harus dilakukan rapat pembahasan ulang yang menghabiskan waktu cukup panjang. Untuk itu setiap kepentingan yang ada di daerah harus dimasukkan dalam Raperda APBD sebelum ditetapkan menjadi perda nantinya. Ketua menambahkan pihaknya tidak ingin ada program penting yang ketinggalan dan akhirnya kembali dilakukan perubahan. Tentunya perencanaan yang dilakukan setiap dinas harus lebih akurat dan valid, sehingga apabila disahkan menjadi perda, visi misi kepala daerah dapat tercapai dan menyentuh kepentingan masyarakat. Rencana kerja pemerintah daerah ya, yaitu semua sampai ke dinas kan itu ada rencana kerja dari awal tahun, akhirnya disampaikan oleh Pemda ke DPR melalui KUA kan itu, KUA PPS kan sampaikan. Dari situ sudah harus matang rencananya. Jangan nanti di tengah jalan berubah itu. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada. Itu nah, kayak kemarin kan ada lah, masih beberapa lah itu. Ada yang ketinggalan padahal itu program yang penting. Nah, kita kan berubah lagi nih akhirnya kan dari tahapan yang sudah pembahasan KUA itu bahkan sampai Raperda bisa ada yang ketinggalan. Itu saya gitu. Jadi semua kepentingan yang ada di daerah ini ya berkaitan dengan apapun yang penting itu harus dimasukkan dulu gitu nanti gitu. Itu seperti itu. Saya nggak mau nanti ada program penting sudah ketinggalan gitu. Kalau kita sudah jadi posturnya ya, struktur sudah jadi kan pasti berubah lagi kan akhirnya tuh. Contoh mungkin ada belum ini ada kegiatan atau program yang penting nggak ingat menganggarkannya. Ketua berharap program yang dimasukkan setiap instansi memang prioritas dan mencakup terkait dengan keperluan yang ada di daerah ini, sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Hasil musrenbang penting ditindaklanjuti. Kalangan Dewan mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil musyawarah rencana pembangunan yang menjadi agenda rutin setiap tahunnya, sehingga program peningkatan pembangunan yang dilaksanakan dapat merata secara menyeluruh. Pelaksanaan agenda musyawarah rencana pembangunan merupakan kegiatan yang secara rutin setiap tahunnya dilaksanakan sebagai tempat untuk membahas berbagai program dan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Juli Eko Prastyo mengatakan pelaksanaan musrenbang akan tetap mengacu pada visi misi kepala daerah di mana harus dapat menampung usulan peningkatan pembangunan mulai dari desa sampai ke tingkat kabupaten, sehingga semua program prioritas yang diusulkan harus dapat dipilah dan diselaraskan secara bersama, termasuk hasil reses yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurutnya, program dan rencana pembangunan yang sudah disusun sebagai skala prioritas harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai rencana yang sudah diprogramkan tidak dapat dilaksanakan, sehingga hanya membuat kesan kegiatan musrenbang sebagai formalitas. Tingkat desa kita kan itu kan pasti ada program-program prioritas. Nah, itu harus benar-benar dirangkum semua, disesuaikan, diselaraskan dengan visi misi kepala daerah dan juga dengan usulan atau pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Seruyan, karena tentunya juga kami setiap tahun juga melaksanakan reses selama 3 kali ya setiap tahun. Nah, itu juga kita tahu apa keinginan dari masyarakat. Jadi saya berharap tadi ya musrenbang jangan hanya jadi formalitas saja. Apa yang memang benar-benar seharusnya dilaksanakan, diprogramkan, tapi tidak diprogramkan di tahun berikutnya. Itu yang saya harapkan seperti itu. Jangan sampai ini cuma ya rapat-rapat tahunan ini tapi program juga nggak benar-benar tepat sasaran. Nah, itu yang saya inginkan seperti itu. Ketua DPRD menambahkan pelaksanaan musrenbang salah satunya bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dalam penyusunan program kegiatan, sehingga pelaksanaan musrenbang dapat tepat guna, fungsi dan sasaran, terutama dapat berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Demikian informasi dari Kabupaten Seruyan. Terima kasih dan sampai jumpa.
Kita beralih ke berita selanjutnya.